Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan coba menjelaskan materi Bridging Course Ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mungkin Pak perkenalkan dulu nama Bapak. Bapak Riri Mardian, Bapak mengajar mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi di mana di tingkat SMA mata pelajaran IPS itu yang kita ketahui ada 3 yang bisa diambil pada peminatan IPS, ada ekonomi, sosiologi, geografi, ditambah lagi dengan satu lagi adalah sejarah. Jadi di tingkat SMP anak-anak semuanya itu sudah belajar IPS terpadu, di mana pada IPS terpadu itu tercakup keempat mata pelajaran tadi. Sementara pada di tingkat SMA itu udah dipisah antara ekonomi, geografi, sosiologi dengan ekonomi. Dimana untuk perkenalan kita pada hari ini mungkin karena background Bapak ekonomi mungkin lebih difokuskan pada mata pelajaran ekonomi, dimana di mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA di kelas 1 itu kita akan ketemu nanti dengan materi pelaku ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui, pelaku ekonomi itu ada konsumen, ya, kemudian ada distributor. Itu mungkin yang sudah dipelajari di tingkat SMP. Nanti di tingkat SMA mungkin akan dikembangkan lagi dengan materi kita. Ya, diantaranya lagi nanti adalah materi tentang circular diagram flow, di mana para pelaku ekonomi itu tidak hanya yang kita kenal tadi, ada produsen, konsumen, dan distributor, ditambah lagi adanya pemerintah sebagai pelaku ekonomi, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Itu menjalin hubungan antara pemerintah dan di tingkat SMA itu SMP mungkin juga sudah mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Akan lebih mungkin didetailkan lagi, ya, mulai dari bagaimana terbentuknya harga keseimbangan, kemudian elastisitas itu juga akan dipelajari. Kemudian di tingkat SMP itu juga sudah belajar tentang materi OJK, ya. Nanti kita akan coba memisahkan di tingkat SMA ini mana tugas yang wewenang dari OJK dan mana wewenang dari Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian di tingkat SMP itu juga sudah mempelajari tentang perkoperasian, di mana nanti di tingkat SMA mungkin akan lebih diperdalam lagi tanggung jawab pengurus dan sebagainya. Kemudian yang telah disampaikan tadi. Jadi kita akan coba bahas secara lebih detail materi tentang ekonomi, di mana bridging course ini bertujuan adalah supaya siswa semuanya bisa paham nanti akan mengambil jurusan apa di kelas 10 ini, apakah IPS, apakah nanti akan mengambil jurusan IPA. Begitupun nanti di jurusan IPA, siswa juga bisa mengambil lintas minat ekonomi. Kalau seandainya nanti mengambil jurusan IPA tapi niatnya mau kuliah di jurusan ekonomi, itu bisa memilih mata pelajaran lintas minat ekonomi untuk di IPA. Sementara kalau sudah di IPS tentu peminatannya lebih kepada peminatan IPS. Nah, jadi yang akan kita bahas lebih lanjut nanti Bapak akan coba terangkan beberapa materi dari ekonomi ini yang sudah Bapak singgung tadi untuk lebih mendalami
dan supaya siswa pun mengetahui bahwasannya di tingkat SMA ini IPS-nya tidak lagi IPS terpadu, tapi IPS-nya adalah IPS yang sudah menjurus kepada peminatannya masing-masing, di mana IPS itu di tingkat SMA ada ekonomi, kemudian ada geografi, ada sosiologi, dan ada sejarah, di mana semuanya itu mencakup tentang perilaku dari manusia. Kalau ekonomi bicara perilaku manusia dalam perekonomian, ya seperti kita singgung tadi, para pelaku ekonomi. Sementara kalau sosiologi, kita bagaimana berbicara hubungan antara manusia. Sementara kalau geografi itu bagaimana manusia dengan alamnya, ya bagaimana pertambahan penduduk, ya kemudian kalau di geografi kita bicara bagaimana manusia bersikap terhadap alam. Kemudian kalau sejarah itu ada dua, akan dipelajari di PES nantinya. Tentu ada sejarah wajib, sejarah Indonesia itu dipelajari semuanya. Sementara kalau sejarah di jurusan IPS, sejarah peminatan, itu akan bicara perilaku manusia di masa lampau. Jadi itu IPS pembelajarannya. Kalau ekonomi, nanti kita akan bicara tentang hubungan manusia dengan perekonomian, bagaimana dia memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana dia mendapatkan pendapatan untuk dia belanja dan sebagainya nanti. Jadi itulah sedikit mungkin untuk pembuka dari Bapak mengenai materi kita pada hari ini, itu bridging course IPS, yang lebih nanti Bapak arahkan kepada materi ekonomi. Tadi kita akan membahas materi yang pertama adalah diagram arus kegiatan ekonomi atau circular diagram flow, di mana pada materi ini yang akan kita bahas cuma satu materi karena waktu kita yang terbatas, yaitu tentang diagram arus pada perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor, ada 3 pelaku ekonomi yang terlibat. Ya, pelaku ekonomi yang terlibat ada rumah tangga produksi, ya rumah tangga produksi, kemudian ada rumah tangga konsumsi, dan ada rumah tangga negara. Untuk membahas materi ini, sebelum kita diskusikan secara bersama, Bapak minta siapkan satu kertas, kemudian tulis nama dan kelasnya. Soal 1 tentang materi circular diagram flow atau arus kegiatan ekonomi. Itu soal kita yang pertama, dan nanti yang kedua tentang permintaan dan penawaran, dan yang ketiga nanti adalah tentang koperasi. Jadi siapkan ada 3 materi yang kita bahas, dan itu hanya bagian kecilnya saja karena waktu kita yang terbatas. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas ini, di sini di layar situ sudah nampak ada angka 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini Bapak minta siswa semuanya untuk menjawab nomor 1 itu arus apa? Arus yang terjadi antara rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi. Kemudian nomor 2 itu arus apa yang terjadi atau interaksi antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi. Kemudian arus yang nomor 3 itu arus apa? 4, 5, dan 6 itu sama. Arus yang terjadi antara ketiga pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian 3 sektor. Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawabnya di kertas selembar. 1 itu arus apa? 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Kita akan coba diskusikan mulai dari yang nomor 1, 2, ya. Nomor 2 Bapak dahulukan. Kenapa nomor 2? Karena nomor 2 nanti untuk menjawab nomor 1. Oke, nomor 2 itu adalah arus faktor
faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, di mana rumah tangga konsumsi itu menyerahkan berupa faktor-faktor produksi. Sebagai balas jasanya akan timbullah nanti arus dari upah, sewa, bunga, dan laba. Di mana kuncinya di sini adalah pasar input, di mana di pasar input itu terjadi interaksi dari faktor-faktor produksi yang diserahkan oleh rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Kemudian nomor 3 itu rumah tangga negara menyerahkan apa ke rumah tangga konsumsi. Ini yang terjadi bisa kita artikan di sini adalah arus subsidi, di mana pemerintah memberikan subsidi kalau sekarang itu untuk subsidi listrik. Sementara untuk bahan bakar itu sekarang sudah diserahkan kepada fluktuasi pasar. Kemudian yang nomor 4 ini adalah arus rumah tangga produksi ke rumah tangga negara. Ini bisa kita artikan adalah arus pembayaran pajak, di mana rumah tangga produksi itu membayar PPh, Badan Pajak Penghasilan Badan, kepada negara sebagai pendapatan. Nanti kita akan belajar di kelas 11, yaitu penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kemudian kita lihat lagi yang kelima ini adalah arus dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Ini berupa penjualan hasil produksi dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Dari penjualan barang dan jasa ini nanti muncullah arus yang keenam, di mana arus yang keenam ini adalah arus di mana terjadi pembayaran dari jasa atau barang yang sudah dibeli oleh rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen dari rumah tangga produksi. Jadi ini arus uang, ini nomor 6 juga arus uang. Ini adalah pembelian barang dan jasa, arus pembelian barang dan jasa. Ini adalah arus pembayaran pajak, pemberian subsidi. Ini arus penyerahan faktor-faktor produksi nomor 2, dan nomor 1 adalah arus uang juga berupa balas jasa, berupa upah, sewa, laba, dan bunga. Oke, cocokkan jawaban Ananda semua atau siswa semua dengan yang sudah ditulis tadi. Nah, itulah sedikit materi kita tentang perkenalan circular diagram flow atau arus kegiatan ekonomi. Mungkin bagi materi berikutnya yang akan kita bahas adalah hukum permintaan dan penawaran. Oke, siapkan lagi kertas 1 lembarnya. Kita lihat materi kita yang selanjutnya ini, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Oke, ini ada grafik yang Bapak tampilkan. Untuk soal kita yang kedua, buat judulnya Hukum Permintaan dan Penawaran. Coba buat kesimpulan atau baca grafik yang Bapak tampilkan ini terkait materi kita tentang hukum permintaan dan penawaran. Bapak beri waktu 5 menit untuk memberikan kesimpulan atau membaca grafik yang ditampilkan ini. Cukup. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini satu lagi. Baca juga grafik yang Bapak tampilkan ini. Kira-kira ini bagaimana siswa semua mengartikan grafik ini? Ini terkait dengan materi hukum permintaan dan penawaran. Silakan ditulis di kertas 1 lembar atau kertas yang tadi. Ini soal yang kedua. Oke, Pak beri waktu 5 menit untuk menjawabnya.
Oke, sudah cukup. Baik, kita akan bahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Sebelum kita mendiskusikan tentang hukum permintaan dan penawaran ini, apa yang dikatakan permintaan? Permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta atau diminta oleh konsumen. Sementara penawaran adalah jumlah barang yang tersedia di pasar. Oke, baik, kita baca grafik yang pertama. Jadi kopi harganya 15.000, permintaannya hanya 1. Ketika harga kopi turun 10.000, permintaannya naik menjadi 3. Dan ketika harga semakin turun menjadi 8.000, permintaan jadi 4. Jadi ketika harganya 5.000, permintaannya makin bertambah. Itu ada 8. Jadi apa? Bunyi hukum dari permintaan, ketika harga semakin turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Jadi berbanding terbalik. Jadi hukum permintaan itu berbanding terbalik. Ketika harga turun, maka jumlah permintaan akan semakin banyak. Kebalikannya, untuk membaca grafik yang berikutnya. Ketika harganya 5.000, jumlah yang ditawarkan sedikit. Begitu seterusnya, ketika harganya naik menjadi 6.000, jumlah yang ditawarkan itu semakin banyak, 3. Jadi, kalau kita membaca grafik yang ini, ketika harganya rendah, maka jumlah yang ditawarkan juga sedikit atau berbanding lurus. Nah, itu bunyi hukum penawaran. Ketika harga yang rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga sedikit. Dan ketika harganya tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga banyak. Itulah sedikit yang Bapak bahas tentang bunyi hukum permintaan dan penawaran. Oke, siapa yang benar? Itu bagus sekali, berarti materi di SMP-nya sudah terkuasai dengan bagus tentang hukum permintaan dan penawaran. Jadi dapat tentang hukum permintaan dan penawaran. Oke, terima kasih. Baik, materi terakhir kita yang akan kita bahas adalah tentang perkoperasian. Siswa semua, coba siapkan lagi kertas yang sudah tadi menjawab 2 soal. Yang berikut ini tolong diberi judul materi kita adalah tentang perkoperasian, di mana Bapak minta langsung dijawab saja, yaitu Bapak akan menanyakan apa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Bagi yang ingat materi SMP-nya dulu, silakan langsung dijawab. Kira-kira apa peran dari koperasi dalam perekonomian Indonesia? Pak beri waktu 5 menit untuk menjawabnya dari sekarang. Oke, silakan dijawab. Oke, waktu untuk menjawab itu sudah habis. Kita lihat peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang pertama tentu dia penyedia terbesar lapangan kerja. Ya, seperti menyediakan, dia mampu menerima barang dan jasa dari para anggota koperasinya dan menjual kembali. Nah, jadi dia membuka lapangan kerja. Kemudian pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan dari masyarakat. Ya, jadi seperti Bapak katakan tadi, di mana koperasi bisa menjualkan barang-barang hasil produksi dari anggota, berarti memberdayakan masyarakat. Pencipta pasar baru dari sumber inovasi. Ya, Bapak katakan tadi, barang-barang yang dihasilkan mungkin bisa berinovasi dengan barang-barang jenis baru, berkontribusi dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
ya yang tadi itu bisa juga diekspornya, ya hasil-hasil karya mungkin, atau barang-barang yang dihasilkan oleh anggota tadi bisa juga diekspor dan penggerak dari kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia. Sehingga nantinya masa depan Indonesia sebenarnya dengan koperasi ini semakin akan lebih baik lagi. Nah, jadi itulah sedikit kita bahas tentang peran perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Oke, itulah materi yang bisa Bapak berikan pada hari ini. Semoga siswa semuanya bisa menggali kembali materi kita tentang ekonomi terutama dan juga IPS pada umumnya nanti. Bagi yang memilih uh, peminatannya IPS berarti akan mendapatkan materi ekonomi, geografi, sosiologi, dan pendalaman dari sejarah. Dan sementara bagi siswa yang IPA, itu pilihan lintas peminatannya itu bisa mengambil ekonomi nanti. Ya, kebanyakan ya dari siswa IPA biasanya memang memilih peminatan ekonomi untuk persiapan. Ya, apakah nanti cadangan atau memang yang utama memilih jurusan di bidang ekonomi nanti di kuliahnya. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak berikan bisa bermanfaat. Kemudian jawaban dari kertas apanya tadi tolong disimpan dan kita akan bahas nanti lebih lanjut mungkin kalau seandainya kita bisa ketemu lagi akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sajikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.